Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan beribadah kepadanya. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita sebagai umatnya dapat mengikuti tauladan beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Saya dari Lokal Ilmu Hukum F. Akan sedikit mengulas mengenai materi takzir. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai takzir, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian takzir. Takzir adalah bentuk masdar dari kata aza ya'ziru yang secara etimologi berarti ar-raddu wal man'u, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti nasyarahu, menolong atau menguatkan. Selanjutnya yaitu mengenai definisi takzir menurut dari beberapa ahli. Yang pertama yakni Al-Fayyumi dalam Misbah Al-Munir. Beliau mendefinisikan takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Lalu Ibrahim Anis dan kawan-kawan tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasil, takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain tetapi bukan menuduh orang lain berbuat zina contohnya. Lalu Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah mendefinisikan takzir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Definisi ini dikemukakan oleh Al-Mawardi, dikutip oleh Abu Ya'la. Lalu definisi takzir menurut Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Toriki dalam Jarimah Al-Rushwah fil Al-Syariah Al-Islamiyah. Beliau mendefinisikan takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Lalu Abdul Aziz Amir dalam Al-Ta'zir fi Al-Syariah Al-Islamiyah, takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya, hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Lalu Ibnu Mansur dalam kitab Lisan Al-Arah, takzir ialah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Lalu Abu Zahro dalam kitab Al-Jarimah wal Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, beliau mendefinisikan takzir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syariat Allah dan Rasulullah tentang jenis dan ukurannya. Lalu Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiyah Al-Islamiyah wa Adillah,
Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Menurut definisi-definisi para ahli di atas yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya takzir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah dan atau hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Lalu, bagaimana dengan dasar hukum takzir? Dasar hukum takzir yaitu ada dalam sebuah hadis yang berbunyi an yahzi hakimi an abihi an khaddihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khabasa rajula fi tuhmah, yang artinya dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Hakim. Dari hadis di atas, hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikannya. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengubah perbuatan tindak pidana. Lalu ada pula contoh dahulu, adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud dan takzir. Antara lain yaitu pertama adalah tindakan Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang melentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah dilentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata, "Asalah dulu pisau itu." Lalu, apa tujuan takzir? Apa tujuan takzir diberlakukan? Jadi di sini kita perlu bahas mengenai tujuan takzir. Tujuan takzir yaitu yang pertama adalah preventif atau pencegahan. Kenapa? Apa maksud dari pencegahan di sini? Yaitu ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah agar tidak melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua yaitu represif atau membuat pelaku jera. Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian harinya. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah kuratif atau islah. Takzir di sini harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian harinya, perbaikan diri agar tidak mengulangi hal yang sama pula. Lalu selanjutnya yaitu tujuan takzir adalah edukatif, yaitu suatu pendidikan. Jadi di sini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Itu termasuk tujuan dari takzir. Lalu hakim, di sini posisi hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu. Dan takzir berlaku juga atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, mau perempuan, laki-laki, kaya, miskin, hitam, putih, dan lain sebagainya. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, ataupun isyarat, perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seperti salah satu tujuan dari takzir diberlakukan. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai takzir yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya memohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.